Pas saat di tengah berbagai persoalan ya, bukan hanya soal penetapan harga HET, lalu juga harga CPO yang memang naik, lalu juga tadi ada persoalan ekspor juga, disparitas harga ya Pak ya, antara ekspor dan juga produksi dalam negeri. Anda melihatnya siapa Pak ini yang harus segera bergerak untuk menyelesaikan persoalan tata kelola dari minyak goreng minyak kita ini? Ya, kalau saya ingat statement dari Pak Luhut waktu di Bali tahun 2022 lalu ya, ini hanya bisa diselesaikan kalau semua gotong royong. Mungkin kalau dari sisi kementerian Pak, kementerian mana yang harus segera mengambil langkah artinya dari situasi ini? Saya kira akan sulit. Pengalaman kita kan berbisnis sawit ini, kemelutnya ini mulai tahun 1990, mulai dari zaman Pak Habibie sudah begini nih. Kondisinya selalu ya. Saya kira kalau saya melihatnya Mbak Cinta ya, terlalu banyak stakeholder yang ikut menangani ini. Kalau bisa, alangkah lebih baik kalau Pak Presiden melihat bagaimana negara tetangga kita menjalankan minyak sawit ini, di mana kita juga produsen terbesar. Alangkah baiknya kalau itu berada di satu KL atau satu institusi yang langsung kepada Presiden. Jangan lupa, perhitungan kami di tahun 2024 kemarin, volume revenue dari sawit kita itu sekitar 61,7 miliar dolar. Ya. Kita harapkan tahun 2029 itu mencapai 142,5 miliar dolar. Dengan catatan ada banyak pekerjaan yang harus kita lakukan. Dan saya tidak yakin itu kalau pola manajemennya seperti sekarang itu banyak di kementerian, saya khawatir ini tidak akan tercapai. Tapi kalau itu dia satu badan atau satu institusi di pemerintah, saya kira ini akan bisa berjalan dengan baik. Itu yang saya lihat ya. Jadi artinya pengelola, kita udah dari tahun berapa mengelola begini-begini terus, kemelut terus. Negara tetangga kita dengan mudah mereka di satu tangan jalan semua. Kenapa nggak kita bisa ikut situ? Nggak perlu meniru demikian persis lah. Tapi kita bisa menjalankan lebih baik. Baik Pak, lalu jika ke depannya nanti ternyata ya program minyak goreng minyak kita murah ini begitu ya, ini tetap dijalankan ke depannya begitu. Artinya Anda sendiri melihatnya perubahan skema penyaluran seperti apa? Artinya mulai dari mungkin penunjukan siapa industri atau usaha yang akan menjalani begitu ya Pak ya. Lalu juga mungkin ke depannya agar bisa tepat sasaran lagi seperti apa. Apalagi tadi Anda menyampaikan bahwa sebenarnya kan kalau minyak kita ini sudah relatif boleh dikatakan cukup menguasai pasar begitu ya Pak. Pasar cukup luas begitu. Luas. Anda melihatnya bagaimana Pak? Ya, pertama yang saya lihatin begini. Kalaulah kita lihat dulu modal kita itu apa sih? Kan kalau kita nggak punya modal nggak mungkin kita mencapai sesuatu tanpa kekuatan kita apa. Oke? Kekuatan kita itu ada perkebunan yang sama sekali terpisah daripada hilir, proses hilir. Di hilir itu ada 83 perusahaan produsen minyak goreng. Dan ada 311 unit repacker. Kalau hemat saya seperti yang disampaikan oleh Pak Luhut, supaya semua itu bekerja sama dengan baik, apalagi baru-baru ini Pak dari Kemendak mengharapkan supaya volume 2 kali lipat, itu nggak mungkin kita capai kalau hanya dibebankan tugas ini kepada produsen migor. Produsen migor itu hanya 83 perusahaan. Yang menurut perhitungan saya paling tidak untuk memenuhi kebutuhan sampai 2 kali packing itu kita harus punya 900 unit packing mesin untuk minyak goreng ini dengan kecepatan 12 pack per menit baru tercapai. Saya nggak yakin itu ada di level itu. Nah, yang lain apa? Itu ada repacker 300 unit. Nah, ini yang perlu dimanfaatkan. Siapa yang memanfaatkan? Harusnya pemerintah segera menangani seluruh repacker yang sudah terdaftar di Simira itu boleh menggunakan minyak dengan disuplai tidak lagi oleh produsen ini tapi disuplai oleh para pekebun. Karena mereka yang punya minyak. Kebun di refine, disuplai ke para penyalur ini, repacker, penuh. Jadi kalau 2 kali lipat seperti yang diminta oleh Pak Kemendak tadi, yang disampaikan oleh Pak Moga, itu perhitungan saya kira-kira 500
ribu ton sebulan. Nah, repacker itu punya kemampuan dan mereka sudah investasi loh. Kan sayang aset ini didiamkan padahal kebutuhan kita. Jadi bagaimana caranya? Caranya adalah saya kira Kemendak sedang menjalankan ini. Mereka akan langsung berhubungan dengan para penghasil minyak sawit dari kebun untuk mensuplai mereka. Tidak perlu melalui produsen lagi. Sehingga bisa terpenuhi semuanya.